Setelah saya memposting video pengakuan dari Dery Sulaiman yang dimana dia sampai membawa nama Ustadz Abdul Somad untuk memberikan ungkapan-ungkapan yang tidak masuk akal di podcastnya Denny Sumargo, mendadak ada berbagai macam komentar kalau Dery Sulaiman itu tengah bercanda. Dan komentarnya aneh teman-teman, yang dimana yang berkomentar ini akun-akun bodong. Mendadak ada banyak akun bodong komentar di postingan saya mengatakan bahwa Dery Sulaiman itu sedang bercanda. Saya curiga karena di video aslinya di podcast Denny Sumargo, Dery Sulaiman tidak mengucapkan kalau itu adalah bercanda. Sudah saya ulang-ulang nonton video itu, tapi tetap saja tidak ada pernyataan bahwa ucapan beliau bercanda. Ya, saya mohon izin kepada Mas Denny Sumargo untuk menayangkan lebih dari 1 menit podcast tersebut untuk meyakinkan netizen bahwa ucapan Dery Sulaiman tidak bercanda. Karena memang orang-orang semacam ini, di bagian seperti ini, mistik, keramat, mereka ini memang ajarannya cium-cium rambut Nabi dan lain sebagainya, yang dimana itu hanya pembodohan belaka, dianggapnya sebagai suatu kebenaran itu sampai kepada Nabi. Ya izin ya Mas Denny Sumargo ya, saya tayangkan videonya mungkin lebih 1 menit. Agak berat sih ini pertanyaannya. Dari tadi saya pengen banget ngeluarin ini dari mulut saya gitu. Saya mau tahu itu tongkat bahannya apa. Lucu. Ini tongkat ini. Iya, dari kayu apa gitu. Saya dari tadi salpok. Ini sunnahnya seluruh Nabi. Yesus pakai tongkat nggak? Saya taunya pakai. Setahunya Musa saya. pakai tongkat nggak? Pakai. Rasulullah juga pakai tongkat. Ini sunnah Rasulullah SAW. Oh, sunnah Ini bagi bahannya ketemu di atas sekarang di Nusa Dua Bali. Ditemukan oleh guru saya, salah satu yang namanya Abdul Qawi di Bali. Nah, dia katanya mimpi suruh ke sana ngambil, dipotong, terus dikirim ke Jakarta. Itu ceritanya. Aku udah pakai ini sejak umur 40 tahun. Oh, udah dari sejak 40 tahun. Jadi umur 40 tahun tuh disunahkan memakai tongkat biar kita tuh nggak sombong. Kita udah senja, udah dekat lagi mati kan, udah tua gitu. Yang tongkat ini banyak manfaatnya. Kalau kita jalan bertiga, ada anjing ngejar, kalian berdua dikejar. Kalau Ustaz nggak mungkin kan ada tongkat. Anjing takut. Anjing takut. Komodo pun takut sama tongkat kan? iya benar. Kalau itu masuk Ya, akal. tongkat tuh. bercabang. Jadi ini juga bisa jadi. Coba Ini nama kayunya Nogosari katanya. Nogosari. Kata Ustadz Abdul Somad, ini kalau dihentakkan dipukulkan ke tanah akan terpancar 10 pom bensin. 10 pom bensin. Ya, maka aku nggak pernah mentantakkan ini. Tadi udah berapa kali? Tapi itu baru slow. Selo ya. Pertamini. 10 pom bensin. Tapi tidak dioplos dong. Apa deh? Aman-aman. Yang bersih dia. Iya. Ada pertanyaan lain? Ya, tadi kan kita ngomongin mualaf-mualaf gitu kan. Ya, komentar-komentar itu ada di postingan Instagram saya. Yang dimana di postingan ini saya memberikan tanda teman-teman kepada beberapa komentar yang dimana orang-orang yang menyatakan Dery Sulaiman itu sedang bercanda, padahal tidak bercanda. Memang ingin mendoktrin orang untuk percaya bahwa tongkat tersebut yang dipegang Dery Sulaiman itu sakti. Nih komentar-komentarnya. Gak nyacat, gak makan. Saya balas teman-teman, gak nipu, gak makan. Kenapa teman-teman? Rata-rata orang-orang sufi, oknum-oknumnya kebanyakan nipu umat dengan cerita apa? Cerita halu, takhayul, bid'ah, dan khurafatnya. Habib Muhammad Maulana Dawila mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah Habib Abdurrahman Segaf. Dery Abdurrahman, terbang. Terbang ditembus sampai atap rumahnya ditembus jebol dus ditembus, kemudian turun cukup. Kemudian kata Habib Rahman Senggap, demi Allah kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Bahkan ada berbagai macam komentar yang saya sebutkan tadi bahwa katanya ini bercanda. Ustadz teman-teman, saya tidak sembarangan untuk menyebut orang-orang ustadz ya, guru. Ustadz itu guru. Meskipun saya ketika ngajar silat, Heri Pras, ngajar silat nih, sama santri-santri, saya dipanggil ustadz. Kalau kalian tahu arti ustadz adalah guru, yang menggurui murid-murid. Ya mungkin bagi orang-orang ini menyebut Dery Sulaiman sebagai ustadz karena menggurui dia. Ustadz Dery Sulaiman, bisalah ditanggapi. Saya like. Agar apa? Agar Dery-nya notice. Di-tag lagi di bawahnya, ayo dijawab, dan tidak ada jawaban. Tiba-tiba ada berbagai macam akun bodong menyebut kalau itu bercanda. Nih, 1, itu bercandaan doang mas, coba lihat fullnya. Saya sudah lihat fullnya, sudah saya tayangkan dari di awal. Ada lagi
Nih, 18 jam yang lalu. Itu orang lagi bercanda oi. Tiba-tiba ada berbagai macam komentar yang sedemikian ini. Ya, jadi kecurigaan saya mulai muncul, kenapa tiba-tiba banyak akun bodong komentar sedemikian rupa ini. Ada apa, kenapa, lalu siapa mereka ini? Kata Ustadz Abdul Somad, ini kalau dihentakkan dipukulkan ke tanah akan terpancar 10 pom bensin. Tapi ya sudahlah, memang di Indonesia itu teman-teman, kalau tidak aneh, tidak nyeleneh, bukan wali namanya. Bukan keramat namanya. Bukan karomah namanya, kalau tidak aneh nyeleneh. Di Kalimantan itu ada waliun min auliya'illahi, gurus kumpul, waliun min auliya'illahi, gurus kumpul. Kalau tidak aneh, tidak nyeleneh, bukan wali namanya. Kalau tidak aneh nyeleneh. Dan dijuluki apa? Wahabi. Seperti saya ini, Wahabi saya ini. Karena tidak percaya kepada kekonyolan dari Sulaiman. Kalau orang yang percaya pada Gufron, Mama Gufron, oh wali, dan pasti sufi, dan pasti NU. Oh, tidak semua NU seperti itu. Iya, yang seperti itu ada di NU. Coba kita simak kekonyolan Mama Gufron yang dipercaya banyak orang. Emang fitnahan, ejekan, cacian, wanita mengen kasar, letakkan bola saya. Ayo nang ngilo-ngilo Gufron, doakan se-Indonesia dunia biar peteng, biar modar. Jadi orang seperti Imam Gufron seperti ini nih wali teman-teman. Perhatikan panggungnya, meriah, jemaahnya membludak. Buka! Lebar. Udah. Ayo. Tutup. Nanti dulu. Banyak orang yang percaya bahwa Gufron adalah wali majedubnya orang NU. Dulu ada Habib Ja'far Al-Kaf, sampai sekarang masih hidup, wali majdub yang dituduh orang gila, Habib Saikhon ya. Sekarang konflik antara Zuriat Wali Songo misalnya dan sebagian Zuriat, itu ujian buat kita. Kita ini terjebakkah dengan emosi itu? Berarti di sini memang ada noda hitam sehingga gampang dipancing, mudah untuk disulut. Jangan-jangan kita bagian dari itu. Nauzubillah min dzalik. Maka teman-teman kami kalau diribat saya kasih tahu, tolong jangan komentari tentang Habib Majzub, termasuk kiai-kiai yang unik dan nama pesantrennya memang pesantren unik ya. Nggak usah dikomentari, cukuplah mereka melihat hasil perbuatannya. Karena murid-muridnya suka menghujat Habib Lutfi, ya kan? Ya udah lihat aja cara kerja Allah. Kita nggak mau mengingkari pengalaman batin seseorang. Ya, mengaku misalnya bisa menulis buku 500 dalam sehari semalam, urusan dia. Siapa tahu benar? Siapa tahu benar kan? Ada orang bilang satu helai itu satu kitab. Mungkin dia 500 paragraf kali, siapa tahu. Wallahu alam. Jadi ini kaidah yang sering kami ulangi, Bapak Ibu saudara-saudariku. Ini kaidah Ahlus Sunnah dalam memahami pengalaman batin seseorang. Ini perhatikan. Meskipun banyak pengakuan dari orang-orang NU sendiri bahwa kita tidak percaya pada Gufron, tapi yang percaya pada Gufron pasti orang NU yang mengaku-ngaku belajar tasawuf. Karena Gufron sendiri mengajarkan tasawuf katanya. Ini yang diributkan seluruh Indonesia, Asia dan dunia, Makoli. Ini kitabnya. Ya, tentang tasawuf ini. Ini di sini tentang ilmu tasawuf, tentang ilmu kedokteran dan filsafah lain. Karena orang-orang berkedok wali, berkedok berkeramat, berkedok wali majedub, berkedok mengajarkan kesucian hati, kejernihan jiwa, pikiran dengan ilmu-ilmu sufi dianggap sebagai suatu kebenaran dalam Islam. Padahal Islam tidak mengajarkan seperti ini. Gak ada, teman-teman. Lalu bagaimana kita menanggapi seperti ini? Bagaimana kita menyikapi? Ya kita harus meluruskan, ingatkan umat bahwa ini adalah kebatilan. Apalagi dari Sulaiman. Tapi ya tetap kita doakan semoga Mas Dery Sulaiman setidaknya dia bisa sadar bahwa beragama ini ya bukan tongkat-tongkatan, sorban-sorbanan segede gaban. Ya, untuk menyampaikan agama ya tidak perlu kita harus seperti itu. Apalagi sampai mengkeramatkan tongkat. Tongkat ini
ditemukan sama guru saya di Batu Karang. Datang lewat mimpi lalu dikirimkan ke Jakarta. Kata Ustadz Abdul Somad, kalau dijejaki ke tanah, dihentakkan ke tanah, muncul 10 pom bensin. Mana kalimat bercandanya? Nggak ada. Mau diklarifikasi karena mulai diungkap kebohongannya. Jadi saya hanya ingin mengajak kepada umat Islam, kita stop untuk berislam dengan cara seperti ini. Stop mengamalkan agama dengan cara halu, takhayul, bid'ah dan khurafat. Kembalilah ke Al-Quran, kembalilah ke Al-Hadis. Nabi SAW hidup sama seperti kita, tidak ada yang nyeleneh. Tidak sedikit-sedikit majedub, tidak sedikit-sedikit terbang, tidak sedikit-sedikit tongkat begini, nggak ada. Bahkan Nabi SAW pernah menahan kelaparan. Nahan kelaparan Nabi Muhammad, teman-teman. Tidak seperti orang sekarang, lapar sedikit, pergi ke Mekah, pulang bawa kurma. Perginya lewat apa? Lewat kamar. Ya, masuk kamar, katanya pulang sudah dari Mekah, bawa kurma. Ini sudah cerita yang familiar di telinga kita, bahwa ada berbagai macam cerita khurafat sedemikian ini diceritakan bagi orang-orang yang belajar tasawuf dan lain sebagainya itu. Kita harus move on. Kita harus move on. Dan siapapun yang tidak terima dengan video-video saya, yaitu derita kalian. Mau kalian marah, mau neror dan lain sebagainya, ya terserah. Karena saya hanya ingin mengajak orang yang mau berpikir. Kalau kalian tidak mau berpikir, ya sudah. Gak usah mikir sekalian.